Halo sahabat Semansa, jumpa lagi bersama saya Baska di Chipspeak, Semansa Promote, Empowerment, and Knowledge. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang merupakan siswi berprestasi di SMA Negeri 1 Singaraja. Kalian tahu nggak siapa bintang tamunya? Daripada penasaran, langsung aja kita sambut. Inilah dia bintang tamu kita kali ini, Kak Gaby. Oke, halo. Perkenalkan, aku Gaby. Aku kelas 12 MIPA 1 sekarang dan bentar lagi mau tamat. Tentunya aku sekolah di Semansa sih. Yuk. Oke, Kak Gaby ini kan salah satu siswi berprestasi di SMA Negeri 1 Singaraja. Boleh tahu nggak apa aja prestasi yang udah Kak Gaby raih sampai sekarang? Itu harus semuanya. Ya beberapa deh yang diingat aja, saking Oke. banyaknya. Iya, banyak banget. Semua dikit. Oke. Jadi prestasi yang pernah aku raih dari kelas 10 itu pertama tuh ikut olimpiade sih. Olimpiade itu OSK yang diadain oleh pemerintah, itu kelas 10. Tapi sayangnya cuman ikut seleksi sampai masuk ke provinsi aja. Terus di kelas 11, nah di kelas 11 sempat ikut Intel ya di Universitas Brawijaya. Itu udah sempat masuk final, cuman jadi finalis nggak dapet juara. Abis itu di kelas 11 itu juga ada ikut lomba riset. Dan terus di kelas 12 juga ikut olimpiade. Nah, olimpiade itu juga yang kemarin, yang OSK kemarin sampai lolos di provinsi, mau ke nasional itu udah nggak lolos, cuma sampai di provinsi. Dan juga ikut lomba riset lagi yang diadain di LPB, UNES, Universitas Negeri Semarang, sama di FEBIS, lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Itu aja sih dapatnya. Itu aja yang diingat. Ya itu aja. Ada lagi? Ada, cuman ya udah itu aja. Nah, itu aja, oke. Terus kapan pertama kali Kak Gaby ikut lomba, apa dari SD atau dari SMP? Apa baru di SMA dong? Aku ikut lomba tuh udah dari SMP. Jadi SMP kelas 1 udah sempat ikut. Kalau SMP kelas 1 olimpiade tuh kan ada ya, juga olimpiade. Itu dulu aku matematika, beda sama di SMA aku ambil biologi, tapi di SMP tuh aku ikut matematika. Terus tapi nggak lolos. Abis itu randomnya aku ikut LCC Bela Negara, tapi dapat juga. Terus juga di SMP juga sempet ikut lomba puisi bahasa Indonesia, tapi nggak dapat. Cuma itu aja. Bela Negara. Iya, random kan, tapi dapat. bahasa Indonesia, terus matematika dulu, terus bela negara, habis itu bahasa Indonesia gitu. Dan di SMA anehnya lebih ke biologis. Kok bisa berubah sih dari matematika, biologi? Itu juga nggak ngerti, kan random. Oh ya, Kan ngambil kesempatan kan, di mana dapat juaranya di sana gitu. Terus apa sih alasan Kak Gaby tuh kayak ikut lomba gitu? Apa cuma penasaran atau ada yang lain yang pengen digapai sampai sekarang? Alasan aku ikut lomba ya? Pertama, aku kan mau nguji gitu loh kemampuan aku dan juga pengetahuan aku, seberapa mampu sih aku di bidang ini gitu. Jadinya lebih ke nyari pengalaman juga dan menguji pengetahuan aku. Kan kita nggak tahu tuh di luar sana tuh ada yang lebih pintar dari kita, saingan kita seperti apa, kan nggak tahu. Kalau misalnya kita cuman bersaing di sekolah aja kan kita udah tahu tuh kan, misalnya kita satu teman tuh satu kelas, kan kita udah tahu tuh gimana kriteria mereka, caranya nyari mereka berkompetisi dengan mereka, itu kan udah tahu kan. Jadinya kan kita udah peluang untuk dapat juara di kelas ataupun di mana tuh pasti udah tahu kan. Nah juga dan kesempatan aku lomba tuh motivasinya tuh ya itu dah, jadi tuh aku mau pengalamannya dan aku mau juga nyari relasi lebih banyak. Kan kita kan ikut lomba tuh pasti banyak kenal temen. Temen dari sekolah lain, jadinya banyak punya relasi dari sekolah lain. Secara tidak langsung kan kita dapat info juga dari sekolah-sekolah lain gitu. Dan yang ketiga itu karena yaitu nambah pengetahuan. Pengetahuan kita seberapa sih gitu kan. Meskipun kita ngerasa di sekolah ini udah, pengetahuan aku udah tinggi banget loh gitu kan. Tapi di luar sana belum tentu kan ada istilah di atas langit masih ada langit. Benar. Itu sih kalau dari aku. Oke. Kak Gaby, kenapa sih terus-terusan ikut lomba gitu? Apa nggak ada rasa jenuh gitu? Kayak mau istirahat deh bentar aja gitu. Jujur li, kalau rasa jenuh tuh ada. Dan aku ikut lomba terus-terusan karena aku nggak suka gagal gitu loh. Waktu pertama kali ikut lomba tuh kan kelas 10 ya. Kelas 10 tuh aku kan ikut dari OSK ya, dari OSK tuh aku biologi nih. Pertama kali kenal biologi kan. Nah, biologi ngerasa kayak di sini lo peluang aku dapet.
juara gitu loh. Tapi sayangnya waktu itu aku nggak dapet. Nah, akhirnya pas kelas 10 tuh aku nyoba karena waktu itu online kan karena Iya, COVID iya. online dari kelas 10 sampai kelas 11 aku online. Jadinya aku nyoba lagi kan apa namanya tuh lomba olimpiade online yang diadain oleh lembaga-lembaga di online itu. Abis itu sempat dapat juara, kalau nggak salah 5 besar, dapat medalis. Nah, ngerasa kayak oh gini loh rasanya menang gitu kan. Jadinya kan masih makin terpacu nih gitu kan. Jadinya kelas 11 tuh ada seleksi. Kelas 10 semester 2 terus masuk kelas 11. Nah, kelas 11 semester 1 tuh ada seleksi kan, seleksi OSK. Nah, seleksi OSK tapi waktu itu seleksi sekolah dulu kalau nggak salah. Bener lah, seleksi sekolah. Abis itu setelah sekolah aku lolos, baru ke OSK, lolos juga ke provinsi. Nah, dari provinsi ke nasional ini udah nggak bisa. Tahun kemarin waktu aku kelas 12 tuh nggak lolos. Nah, terus juga motivasi aku ikut lomba lagi tuh karena yang riset kemarin juga pernah gagal. Jadi aku kayak ngerasa, kan aku orangnya kepoan. Iya. Ya kan kepoan. Apapun yang buat aku penasaran gitu pasti pokoknya harus tahu nih apa nih gininya. Waktu itu aku ikut lomba riset kalau nggak salah teman aku di KIR itu kalau nggak salah pokoknya gimana tentang anak autis gitu. Pokoknya tapi itu nggak menang. Nah, di sana aku kayak loh kok nggak menang, ini karyaku kayak gini dibandingkan dengan karya lain gitu loh. Kayak yang lain tuh masih secara umum masih bisa dicari di website tuh masih ada. Tapi kemarin tuh pas aku ngeliat karya kok ini apa ya salahnya gitu kan, jadinya makin gali kok aku nggak menang di bidang ini. Akhirnya kemarin tuh random lagi ke teknik aku lombanya, bukan ke kesehatan. Terus? Jadi aku ke teknik di Intel di Brawijaya. Sempat tuh sama satu tim yang buat itu adalah penelitian buat alat untuk penjatahan air, dan merasa puas masuk final gitu kan, kayak wis dah oh gini ya rasanya. Kayak kita tuh pas masuk final tuh kan ada yang namanya tanya jawab sama dewan juri kan. Jadi kita di sana dilatih untuk public speaking kita kayak gimana caranya berhadapan dengan orang yang memang pengetahuannya luas banget gitu loh. Tapi seakan-akan orang itu nggak tahu tentang penelitian kita gitu. Jadinya kita kayak menggurui mereka, iya. tapi mereka sebenarnya udah tahu gitu gimana caranya kita berbicara di depan mereka. Nah, di sana tuh udah ikut lomba itu, merasa masuk final, merasa puas kan. Terus pas pas di kelas 12 kemarin, enggak sih, kelas 11 semester 2. Oh ya, kelas 11 semester 2 itu tuh ada riset lagi. Ada riset lagi itu kayak sebenarnya aku udah kayak ngerasa cukup deh sampai sini gitu. Udah kayak males kali lah ikut. Saya kan belum lagi tugas, Ya, ulangan, bener. kerja kelompok, les Ya. gitu kan. Jadinya kan ya udahlah, stoplah sampai sini. Tapi dari pembina aku, nih ikutin waktu tuh di Bali Mandara kegiatannya. Nih ikutin nih setahun kegiatannya, benar riset tuh selama setahun aku. Selama setahun, akhirnya kayak selama ngejalanin riset tuh kayak bosen sih iya, soalnya aku ngelihatnya itu aja, nggak ada perubahan gitu. Akhirnya kayak ya udah deh, maunya berhenti tengah jalan nih kan. Abis itu dari pembina juga jangan berhenti gitu, terusin lanjutin lagi dikit nih biar ketemu apa sih sebenarnya gitu kan. Terus karena ya kembali lagi aku orangnya kepoan, ya udah ada hal yang terlihat aneh gitu di mata aku tuh kayak oh ini kayaknya ada peluang nih untuk menang. Akhirnya aku riset lagi, ikutin lomba, menang. Nah, juara 1 kemarin, menang. Abis itu merasa puas dengan diri sendiri, hasil diri sendiri. Udah itu aku nggak ikut lomba lagi kan, off aku lomba. Udah merasa puas tuh udah diam aja, baru kayak nah akhirnya ketika diam itu kan pas waktu luang ada, gabut. Terus? Kayak kok aneh ya nggak sibuk gitu kan, kayak biasanya kan ada kerja kelompok ini itu gitu kan, kok aneh nggak sibuk. Jadinya yaudah ikut lomba lagi gitu kan, ikut lomba. Ya pada intinya tuh motivasi aku ikut lomba yang pertama itu karena aku orangnya nggak suka gagal. Yang kedua, kalau aku harus nyapai satu tujuan tuh harus tercapai gitu. Jadinya dan satu sisi aku kan orangnya kayak kepoan, pokoknya mau itu gimana sih caranya mencapai itu tuh gimana sih caranya gitu. Ada hal yang nyeleneh, ulas lagi gitu. Itu saya intinya. Emang nggak pernah ya? Nyambung sama gini ya Kak. Oke. Terus kan Kak Gaby gak suka gagal. Terus kalau misalnya Kak Gaby gagal, rasa ngedown nggak? Ya, Ngedown. pokoknya sempet kayak
Karena aku kayak gini loh, ada motivasi kayak ngelihat kakak kelas, Iya. kakak-kakak aku itu kan kakak kelas yang kok bisa ya dia pinter kayak gini, kok aku nggak bisa, dia sekali coba tuh kok bisa gitu lomba dapat juara, sedangkan aku kok gagal aja gitu, jadinya kayak sempat berhenti nggak mau lomba, sempat kayak motivasi belajar tuh udah nggak ada, kayak ini buat apa sih belajar juga kan kayak gini-gini aja gitu, kayak mau kayak siswa-siswa yang ya santai biasa nggak ngambil kesibukan lain gitu sih. Oke, tadi kan Kak Gaby sempat bilang tuh kalau Kak Gaby tuh pernah juara karya tulis sama penelitian. Nah, BTW karya tulis dan penelitian itu sama. oh sama ya itu Iya, dah. Terus berarti kan kalau pengen ikut lomba kayak gitu harus punya banyak bahan untuk bikin hasil dari penelitian gitu kan, kayak baca-baca informasi ada di internet atau lain-lain. Bahannya bahan apa ini? Mungkin bahan hasil penelitian gitu nggak nyari di internet. Oh gitu. Jadi pas aku penelitian Mm-mm. itu tuh sebenarnya di awal penelitian tuh gimana ya? Ntar lu mikir lu gimana ya ngomongnya. Gini. Ini kan nanyain bahannya. Iya, Bahan penelitian tuh kayak gimana nyarinya gitu. iya. Jadi kalau aku tuh sebenarnya ngelihat kondisi lingkungan dulu. Apa sih yang permasalahan apa yang terjadi di lingkungan? Karena aku suka kesehatan, gitu kan, suka kesehatan. Jadinya aku ngelihat di dunia kesehatan, apa sih permasalahannya, gitu kan. Nah, pas aku ngelihat tuh ternyata ada suatu penyakit yang memang bisa disembuhkan, tapi menggunakan antibiotik tertentu dengan kandungan yang tinggi gitu kan. Jadinya aku mengambil kesempatan di sana penyakitnya itu. Nah, pas aku ngambil kesempatan di sana tuh bahan yang diperluin tuh sebenarnya bahan alam aja sih. Aku kemarin tuh pakai kayak daun semung, biji jinten gitu. Nah, keluar dah begininya. Rahasia penelitian tuh nggak boleh sudah. Oke. Ah, iya, Terus, gitu. pokoknya itu dah daun semung sama biji jinten. Terus itu dimanfaatin, dan juga kalau masalah bahan lainnya itu di lab sih aku ambil, masih banyak lebih banyak di laboratorium. Terus untuk kajian pustaka mungkin ya, Ya, kajian pustakanya kayak mencari referensi di Ya, mana referensi. dapat gitu Ya. ide kayak gitu. Lebih ke sering baca jurnal orang, hasil penelitian tuh kan ada. Aku lebih ngebaca ke hasil penelitian orang lain kayak gitu. Oke, berarti kalau baca-baca kayak gitu kan bukannya, kalau jurnal tuh bukannya banyak, itu kan ya panjang gitu, panjang lebar. Berarti Kak Gibi suka baca dong? Iya. Baca perasaan, oke. Itu mulai suka baca atau membiasakan diri untuk baca tuh dari umur berapa? Aku sebenarnya nggak suka, aku suka baca nggak dari dulu sih, baru-baru ini. Baru-baru. Ya emang sih suka baca chat gitu kan. Terus? Terus itu kan apa dah? Ntar lu. Oh ya, suka baca. Ya, suka baca. Suka bacanya tuh nggak dari SMP dibilang enggak, karena terpaksa. Karena terpaksa dulu tuh kan ada program literasi di SMP. Ya bukan suka baca sih, lebih ke terpaksa untuk baca. Terus ngelatih diri untuk baca. Nah, terus di SMA mau nggak mau karena kita ikut karya tulis, itu kan kalau nggak baca mana tahu kan gininya apa yang harus dikerjain gitu. Jadinya ya mau nggak mau terpaksa ikut suka membaca gitu. Bukan karena kebiasaan. Dan juga karena yang kemarin, Kak kan ikut Olimpiade Biologi tuh. Kalau biologi itu kan nggak kayak matematika yang hanya rumus saja, nurunin rumus gitu. Kalau di biologi itu kan harus emang suka baca. Bukan suka baca sih, emang harus diwajibkan untuk membaca banyak informasi yang terkini, penelitian yang terkini. Jadinya ya mau nggak mau itu emang dari sana harus terpaksa ikut membaca. Oke, teman-teman yang nggak suka baca bisa ikutin cara Kak Gaby. Dengan cara Ikut baca. ikut baca. Dan coba ikut lomba. Oke, Kak Gaby. Setelah itu, Baska mau tanya, gimana cara Kak Gaby bagi waktu dari nyiapin lomba, terus belum lagi tugas, ulangan, sama kerja kelompok, atau ya les lagi satu. Gimana cara bagi waktu? Selama 24 jam nih? Iya. Bagi waktu selama aku kegiatan lomba, les, kerja kelompok buat tugas, sebenarnya nggak spesifik aku bagi waktu sih. Aku lebih mana yang prioritas itu aku kerjain. Sama kayak kemarin karena aku ikut lomba, dapat dispensasi dari sekolah, ya berarti prioritasnya kan harus lomba kan. Jadi aku skip yang namanya tugas, skip namanya belajar, dan kalau les mungkin kalau sempat baru aku les. Terus kalau masalah itu sih ya bener sih Kak, yang perlu diprioritasin, yang emang penting banget itu harus dikerjain duluan gitu. Masalah kayak kemarin tuh kan emang banyak tugas ya, tugas mata pelajaran banyak.
Jadi karena posisi aku lagi lomba dan juga kesempatan aku dapat dispensasi kan mau nggak mau harus yang prioritas tuh kan udah dapat dispensasi sekolah, masa harus ngerjain tugas juga kan, berarti kan aku prioritas dulu yang apa namanya yang ikut lomba. Nah kalau sempat masih ada waktu luang itu baru aku apa namanya ikut les atau nggak ngerjain tugas, karena aku ngerjain tugas di les. Gitu. Tapi kalau misalnya biar spesifik banget nih untuk biar bisa kesempatan ikut lomba, bagi waktu belajar, buat tugas, les itu bagi diri aja. Bagi diri, jadi amubah. Ya, kan sudah. Bagi diri aja, bukan bagi diri. Maksudnya bukan bagi diri dipecah. Maksudnya kayak bagi diri kayak sekian jam prioritasnya di sini, sekian jam segini, sekian jam segini gitu. Oh, berarti lebih ke bikin skala prioritas. Iya. Tapi aku Terus- nggak pernah. Iya, pernah Indah Kak. Oke. Ya. Terus orang tua Kak Gaby apa nggak nanyain gitu gara-gara Kak Gaby sering skip les atau kayak gimana gitu? Nggak nanyain? Enggak. Nggak. Kan aku kalau lomba tuh sampai sore di rumah. Oh, Kayak emang sampai sore di rumah di sekolah maksudnya. sekolah. Sampai di sekolah kayak kemarin tuh waktu aduh udah. pegel. Terus kayak kemarin tuh yang olimpiade sampai jam 6:30 di sekolah, dari pagi sampai jam 6:30. Aduh kaki aku jompo. Iya. Terus gini apa namanya? Terus mikir lagi. Apa tadi? Sampai mana? Apa ya? Sampai mana? Pertanyaan orang sampai tua. Ya. pertanyaan orang tuanya. Gini, kan aku kan kalau dispensasi itu, intinya aku nggak pernah ditanyain skip lesson. Intinya orang tua tuh udah tahu kesibukan aku kayak gimana gitu. Kan juga ikut lomba, kan kalau misalnya aku ikut lomba tuh pasti aku ngomong sama orang tua, aku ikut lomba kayak gini gitu. Udah dikasih dispensasi dan mungkin kadang dipertanyakan kalau nggak masuk kelas sekian bulan nilainya gimana gitu aja sih, nggak pernah kayak nanyain apa namanya nge-skip les tuh nggak pernah. Soalnya kalau les juga kan kita yang bayar. Jadinya kalau kita les sering, gurunya yang kaya, kita yang rugi. Nggak sih, nggak rugi. Banyak ilmu gitu. Itu aja sih. Terus Kak Gaby, gimana sih cara kakak konsisten ikut lomba? Konsisten aku ikut lomba ya? Sebenarnya nggak konsisten. Mungkin karena kepuasan kalau dapat juara sih ya. Gini, apa namanya, kan ketika kita dapat juara, siapapun nih teman-teman yang pernah ikut lomba, kalau misalnya kalian sempat ngerasain dapat juara gitu kan, seneng kan, pengen lagi gitu loh, pengen nyoba lagi. Misalnya pas ikut lomba pertama dapat juara 3 gitu kan, terus kayak wis juara 3 enak sih bener, tapi siapa tahu dengan usaha yang lebih maksimal gitu kan, ikut lagi dapat juara 2 gitu kan, terus ikut lagi juara 3 gitu kan. Jadi kekonsistenan itu muncul ketika kita bukan tidak puas dengan satu hal juga bukan itu dibilang kayak tergantung diri sendiri. Kalau dari aku konsisten ikut lomba karena motivasi aku tuh gini, nggak puas satu kali, harus berkali-kali mencoba untuk mendapatkan hal yang sangat maksimal. Aku kayak dibilang perfeksionis lah, harus perfect pokoknya apapun itu. Selain jadinya kekepoan aku tuh terjawab gitu loh. Dari sini kok aku bisa dapat juara 3, di mana ya kurangnya? Kok ini yang dapat juara 1 sama juara 2 kayak gini loh dia, kayak gini loh. Nah, cobalah besok lagi coba biar gimana caranya aku dapat juara 2, juara 1 tuh gimana sih caranya mereka intip-intip kan caranya nih. Oh, mereka kayak gini loh caranya. Oh, berarti juara 2 kayak gini loh metodenya dia gitu. Jadinya ya intinya kalau konsisten biar konsisten ikut lomba tuh, aduh jompo kali. Ikut lomba tuh ya itu mau nggak mau kita harus tidak boleh puas dengan satu hal gitu. Harus berkali-kali supaya lebih perfeksionis dan maksimal. Dan harus kepo. Iya, kalau Kepo yang orangnya positif. kepoan. Kalau kepo masalah yang negatif jangan. Maksudnya keponya itu yang positif-positif aja gitu. Ngepoin orang, lagi ngapain gitu kan. Iya. Ya bener loh, kalau misalnya kita ngepoin orang lagi ngapain, itu kayak kita tahu kebiasaan mereka tuh kayak gini. Jadinya kan kayak kita tahu, oh kebiasaan jeleknya itu kayak gini loh, kita nggak boleh niru gitu. Oke, Kak Gaby tadi kan udah nih motivasi Kak Gaby, terus gimana cara Kak Gaby bagi waktu, dan masih banyak lagi. Aduh jompo kali, tar dulu. Ya udah. Boleh nggak sih kasih motivasi ke teman-teman yang lagi nonton biar mereka bisa ikut berprestasi kayak Kak Gaby? Tar banyak dong yang banyak prestasi. Aduh tar loh. Jadi yang aduh ribet kali sih. Jadi
Jadi, tadi dulu mau ketawa bentar. Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang kelas 10, yang kelas 11, untuk adik-adik nih, terutama kalau yang kelas 12 kan udah nggak bisa ikut lomba sekarang kan, karena kalian udah mau persiapan ujian dan lain sebagainya. Jadi untuk kelas 11 dan kelas 10 nih, kalau misalnya mau berprestasi, terutamanya di Semansa, membawa nama Semansa keluar ke nasional, ke provinsi, internasional dan sebagainya, itu kalian terapkan yang namanya sistem ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi amati orang yang sukses tuh kayak gimana. Nah, tiru kebiasaan positif mereka, modifikasi hal-hal yang buruknya gitu. Jadinya kayak mau nggak mau kalian harus kepo jadi orang. Jangan kayak diem-diem aja kayak orang-orang nolep itu nggak usah kayak gitu. Kayak bener kan kalau kita orang diem-diem aja kita nggak tahu informasi apa-apa kan. Jadinya kayak apa gitu kan, nggak ngangong-ngangong kan. Kalau misalnya kita orangnya kepoan, kita tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu kan, jadi banyak celah yang kita ambil gitu. Itu ya sih dari aku. Oke, keren ya guys, sistem ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke teman-teman, mungkin sekian aja episode Chipspeak untuk kali ini. Saya Baska, saya Gaby. sign out.